Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas PIA 2023 akan merepresentasikan hasil poster kami dengan tema kesenjangan pendidikan. Sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Dari saya, Lucky Alvito Wijaya dengan NIM 2303065434. Perkenalkan saya Arum Ramadina dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Fadila Nisa Putri dengan NIM 230306544142. Poster yang kami buat menggunakan judul Kesenjangan Pendidikan di SDN Sidomulyo 2 Tuban dan SDN Kebon Sari 3 Tuban dengan tinjauan dan solusi. Latar belakang masalah yang kami ambil yaitu pendidikan ialah aset yang penting bagi bangsa yang dimana memegang peranan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun nyatanya masih banyak sekolah dasar yang menghadapi permasalahan kesenjangan pendidikan yang signifikan. Kesenjangan ini membuat kualitas pendidikan yang diterima oleh para siswa berbeda-beda, di mana kesenjangan ini biasa dialami oleh siswa dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Kesenjangan pendidikan dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti aksesibilitas, kualitas pendidikan, dan hasil pendidikan. Hal itu juga dibuktikan dengan berbagai penelitian yang telah dilakukan, seperti salah satu ahli yang menemukan bahwa siswa dari keluarga yang kurang mampu memiliki hasil belajar yang lebih buruk dibandingkan dengan siswa yang dari berasal keluarga yang lebih mampu. Penelitian lain menemukan bahwa siswa SD dengan guru yang kurang profesional dan fasilitas yang tidak memadai berdampak pada buruknya hasil belajar siswa. Hal ini dapat menyebabkan siswa yang memiliki kualitas pendidikan yang lebih rendah memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun selain itu, permasalahan ini berdampak pada kemampuan siswa untuk bersaing di era global yang semakin pesat dan semakin kompleks permasalahannya, di mana sekolah dasar dipilih sebagai kajian karena intervensi untuk mengatasi kesenjangan pendidikan lebih efektif dan efisien dibandingkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sekolah dasar merupakan periode kritis bagi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak, sehingga kesenjangan pendidikan yang terjadi pada masa SD dapat berdampak signifikan pada masa depan anak, seperti prestasi belajar, peluang kerja, dan kesejahteraan hidup mereka. Metode penelitian yang kami gunakan pada kali ini yaitu metode kuantitatif dengan dua metode utama berupa wawancara dan studi literatur. Pada wawancara, kami menggunakan informan seorang kepala sekolah dari SDN Sidomulyo 2 Tuban dan SDN Kebon Sari 3 Tuban, yaitu Ibu Siti Ekta Budianti, di mana pada wawancara kali ini kami menyusun pedoman wawancara secara komprehensif dan terstruktur, lalu melakukan wawancara dengan merekam dan mentranskrip hasil wawancara tersebut sehingga dapat menganalisis hasil wawancara dengan baik. Lalu selanjutnya ada studi literatur, di mana kami menggunakan jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta buku dan artikel terkait kesenjangan pendidikan, serta mencari dokumen resmi pemerintah terkait pendidikan, di mana kami mengumpulkan hal tersebut dan membaca serta menganalisis sumber-sumber literatur, serta mencatat temuan dan ide-ide penting, sehingga dapat mensintesiskan temuan tersebut dengan data wawancara yang telah kami lakukan. Pendidikan IPA Universitas Negeri Surabaya. Selanjutnya adalah hasil. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Ekta Budianti selaku Kepala Sekolah SDN Sidomulyo 2 Tuban sekaligus Kepala Sekolah SDN Kebonsari 3 Tuban, ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari kedua sekolah tersebut. Menurut Ibu Ekta, tantangan
utama yang beliau hadapi dalam mengajar di kedua sekolah tersebut adalah adanya perbedaan kualitas fasilitas dan sumber daya yang tersedia, serta perbedaan budaya dan latar belakang siswa. Dilansir dari dapo.kemendikbud.go.id, diketahui bahwa kedua sekolah tersebut memiliki akreditasi yang sama, yaitu B. Namun, ada perbedaan kualitas fasilitas yang dimiliki oleh kedua sekolah tersebut, di mana diketahui bahwa kecepatan internet di SD Negeri Kebonsari 3 lebih tinggi, yaitu 50 MB dibandingkan dengan SD Negeri Sidomulyo 2 yang hanya 20 MB. Selain itu, SD Negeri Sidomulyo 2 memiliki persentase ruang kelas layak 85,71%, di mana itu lebih rendah dibandingkan persentase ruang kelas layak SD Negeri Kebonsari 3 yang sebesar 90,91%. Selain itu, perbedaan latar belakang siswa dari kedua sekolah tersebut juga menjadi tantangan tersendiri untuk Ibu Ekta dalam mengajar. Dari hasil analisis wawancara, diketahui bahwa siswa di SDN Sidomulyo 2 Tuban berasal dari latar belakang masyarakat yang lebih terbatas dan tidak memiliki pendidikan yang cukup. Sedangkan siswa di SDN Kebonsari 3 Tuban berasal dari latar belakang masyarakat yang lebih luas dan memiliki pendidikan yang lebih baik. Berdasarkan analisis wawancara tersebut, perbedaan latar belakang ini dapat mempengaruhi perilaku dan motivasi belajar siswa. Analisis solusi. Berdasarkan deskripsi hasil yang sudah dipaparkan sebelumnya, berikut ini merupakan analisis solusi untuk mengatasi permasalahan kesenjangan pendidikan di sekolah dasar berdasarkan hasil kajian literatur maupun dari hasil penelitian. Yang pertama adalah akses pendidikan. Solusi yang pertama yaitu perlunya kebijakan pemerintah yang tepat sasaran. Berdasarkan kajian World Bank tahun 2018 dan Kemendikbud tahun 2021 menunjukkan bahwa kebijakan seperti program bantuan operasional sekolah atau POS dan program guru penggerak belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau daerah terpencil ataupun daerah 3T. Diperlukan kebijakan yang lebih terfokus dan kontekstual seperti program afirmasi untuk sekolah di daerah terpencil, pemberian insentif bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil. Solusi yang kedua yaitu peran penting kolaborasi berbagai pihak. Berdasarkan jurnal LP3 Undri tahun 2022 menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dalam membangun infrastruktur sekolah, menyediakan akses internet, dan menyelenggarakan program pendidikan di daerah terpencil. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ekta, beliau berpendapat bahwa perlunya memperbanyak sumber belajar yang dapat digunakan siswa seperti buku, media interaktif seperti website dan game edukasi, serta memperbanyak aplikasi pembelajaran lainnya. Kolaborasi antara berbagai pihak ini dapat memaksimalkan sumber daya dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sehingga dapat mempercepat pencapaian akses pendidikan yang berkualitas bagi semua anak di Indonesia. Permasalahan yang kedua yaitu mengenai kualitas pendidikan. Solusi yang pertama yaitu pengembangan kompetensi guru yang berkelanjutan. Menurut jurnal Basic Edu yang disusun oleh Nur Fatimah SA dan lain-lain tahun 2022, menunjukkan bahwa peningkatan kualitas guru merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SD. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru, dengan fokus pada peningkatan pedagogi, penguasaan materi pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Dari hasil wawancara, Ibu Eka menuturkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar dapat dengan memperbanyak workshop dan pelatihan untuk guru agar mereka bisa meningkatkan kompetensi mereka. Salah satu program yang dapat dilakukan adalah PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Berdasarkan pemaparan pada penelitian implementasi pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB oleh Apriyani pada tahun 2022 pada Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, dapat disimpulkan bahwa program pengembangan keprofesian yang berkelanjutan yang dilaksanakan berdasarkan dokumen evaluasi diri guru dan penilaian kinerja guru pada komponen kompetensi penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran dan mengembangkan keprofesian melalui tindakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi yang berhubungan dengan tugas pokok guru atau kegiatan publikasi ilmiah maupun karya inovatif,
dengan direfleksikan ke dalam pembelajaran atau tindakan yang mendukung peningkatan kinerja sebagai guru yang profesional, sehingga layak memiliki sebutan guru yang bermartabat di tengah-tengah masyarakat sebagai guru yang bersertifikasi. Solusi yang kedua yaitu kurikulum dan materi pembelajaran yang relevan. Berdasarkan kajian World tahun 2018 dan Kemendikbud tahun 2021, menekankan pentingnya pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan konteks lokal di daerah-daerah, terutama daerah-daerah terpencil. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengembangan kurikulum, serta dengan mempertimbangkan budaya, adat istiadat, dan kondisi sosial ekonomi di daerah tersebut. Berdasarkan penelitian oleh Rani dan lain tahun 2023 pada Journal of Information System and Management tentang kurikulum, perubahan kurikulum sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tetap relevan dengan turunan zaman. Kurikulum harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman serta memperhatikan keberagaman dan inklusivitas dalam proses belajar mengajar. Salah satu bentuk kurikulum yang mendukung pembelajaran saat ini adalah kurikulum merdeka yang memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar yang lebih relevan dan personal. Namun, perubahan ini juga memerlukan kerja keras dan komitmen dari semua pihak terkait agar bisa diimplementasikan kurikulum merdeka dengan sukses. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Berdasarkan The World Bank tahun 2018 menunjukkan bahwa TIK dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SD, terutama di daerah terpencil atau daerah 3T. Pemanfaatan TIK dapat dilakukan untuk meningkatkan akses informasi dan bahan belajar, mendukung proses pembelajaran di kelas, dan meningkatkan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Yang keempat yaitu evaluasi dan monitoring secara berkala. Ibu Ekta selaku Kepala Sekolah dari SDN Sidomulyo 2 Tuban dan SDN Kebonsari 3 Tuban menuturkan bahwa perlunya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah siswa sudah mendapatkan pendidikan yang berkualitas ataupun belum. Yang ketiga yaitu mengenai hasil belajar. Solusi yang pertama yaitu program literasi dan numerasi yang efektif. Berdasarkan kajian Kemendikbud tahun 2023, menunjukkan bahwa program literasi dan numerasi yang efektif dapat meningkatkan hasil belajar di SD. Literasi numerasi merupakan kecakapan dan pengetahuan, di antaranya mempergunakan simbol dan angka yang berhubungan dengan matematika dalam menemukan pemecahan atau permasalahan dalam keseharian dan menelaah informasi yang ditunjukkan dalam pengambilan suatu keputusan. Kemampuan literasi dan numerasi menjadi hal yang penting untuk mengakses program pendidikan yang lebih luas, karena hal tersebut dapat digunakan banyak aspek dalam kehidupan. Yang kedua yaitu intervensi khusus bagi siswa yang tertinggal. Berdasarkan World Bank tahun 2018 menekankan pentingnya intervensi khusus bagi siswa yang tertinggal dalam belajar. Intervensi ini dapat berupa program tutorial, kelas tambahan, ataupun program remedial lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa. Dalam buku model intervensi gangguan kesulitan belajar tahun 2018 oleh Mariani dan lain-lain, ada perbedaan peran guru, yaitu peran membelajarkan dan juga peran pengamat, yaitu untuk menemukan masalah-masalah belajar. Bila masalah peserta didik ditemukan, maka sebagai pendidik, guru berusaha membantu memecahkan masalah pembelajaran siswa. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Berdasarkan kajian Novitasari tahun 2023 menunjukkan bahwa motivasi dan minat belajar siswa merupakan faktor penting dalam meningkatkan hasil belajar. Guru dan orang tua perlu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan dukungan dan motivasi kepada siswa untuk belajar. Lingkungan belajar yang kondusif dan penuh dukungan dapat membantu siswa untuk lebih fokus, termotivasi, dan terlibat dalam proses belajar. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesenjangan pendidikan yang terjadi di SDN Sidomulyo 2 Tuban dan SDN Kebonsari 3 Tuban merupakan isu yang kompleks. Kesenjangan pendidikan ini merupakan isu yang serius dan perlu mendapatkan perhatian dan tindakan segera dari semua pihak terkait. Isu ini tidak hanya berdampak pada individu siswa, tetapi juga pada masa depan bangsa. Berdasarkan kajian literatur dan jurnal penelitian, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap kesenjangan pendidikan di SD, yaitu akses pendidikan, kualitas pendidikan, dan hasil belajar.
Sedangkan berdasarkan analisis wawancara dari narasumber, diketahui bahwa aspek yang menyebabkan kesenjangan pendidikan di antara SDN Sidomulyo II Tuban dan SDN Kebonsari 3 Tuban adalah adanya perbedaan latar belakang siswa, perbedaan fasilitas sekolah, dan perbedaan kualitas guru. Dampak dari kesenjangan ini pun sangatlah besar, mulai dari terbatasnya peluang kerja, tingginya angka kemiskinan, hingga rendahnya partisipasi dalam pembangunan. Upaya untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di SD perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta meningkatkan hasil belajar siswa. Pemerintah juga perlu membuat kebijakan terkait sistem pengrekrutan tenaga pendidik yang kompeten dan berwawasan. Selain itu, peran serta berbagai pihak terkait seperti guru, orang tua, dan masyarakat juga sangat penting dalam mengatasi isu ini.